Halo teman, OJK akan mencabut izin operasi pinjaman online jika ini adalah asumsi saya tentang masalah pinjaman online akan diilegalkan oleh yang namanya OJK jika ada beberapa hal yang menyangkut ini. Jadi teman-teman wajib nonton video sampai habis agar paham tentang masalah ini. Yang pertama, OJK akan mengilegalkan pinjaman online jika melanggar TWP 90 atau kredit macet 5%. Nah, kita tahu masalah kredit macet atau orang yang galbah ini sangat berpengaruh sekali pada kinerja pinjaman online. Kenapa? Karena yang namanya TWP 90 itu artinya pinjaman online tidak bisa mengakses pendanaan mereka, tidak bisa mengendalikan orang yang pinjam di aplikasi itu. Jadi ini ada pasal yang menyangkut tentang TWP 90. Jadi teman-teman bisa cek saja di web OJK itu ada. Jadi sangat berbahaya sekali buat pinjaman online yang sudah melakukan atau tidak bisa mengendalikan nasabah yang gagal bayar. Ini nanti akan kena surat peringatan, kalau sudah akan kena denda administrasi. Kalau lebih lanjut tidak bisa mengendalikannya akan kena pembatasan kegiatan usaha dan ujung-ujungnya akan diilegalkan kalau memang tidak bisa mengendalikan TWP 90. Yang pertama, untuk yang kedua adalah tidak bisa menyanggupi nilai ekuitas minimum dalam operasional. Nah, tercatat untuk peraturan OJK nilai ekuitas minimumnya itu 7,5 miliar dan banyak sekali pinjaman online yang tidak bisa menyanggupi ini. Kemarin Tanifan sudah diilegalkan karena tidak bisa menyanggupi nilai ekuitas ini. Investor juga sama, ini mulai banyak sekali pinjaman online yang diilegalkan OJK karena tidak bisa memenuhi nilai ekuitas minimum 7,5 miliar. Dan ini bisa menjadi indikasi semua orang tentang aplikasi pinjol menyoroti di tahun 2025 ini akan banyak pinjaman online yang berguguran lagi ya teman. Jadi teman harus terus pantengin channel ini agar tahu informasi terbaru lainnya. Yang kedua, untuk yang ketiga adalah tentang masalah neraca keuangan yang tidak sehat. Nah, kita tahu laporan keuangan pinjaman online itu tahun ke tahun, dari kemarin Januari 2024 itu kan rugi terus pinjaman online teman. Tercatat sampai Juli dan Agustus itu masih rugi, tapi untuk September sampai hari ini itu sudah untung, tapi untungnya juga tidak banyak ya teman, karena mereka mengelola pinjaman online itu juga stres karena suku bunganya ya ditetapkan OJK sekarang sudah diturunkan jadi 0,3% jadi 0,1%, jadi turun drastis. Mereka tidak bisa ngambil untung yang banyak-banyak. Tapi dibalik itu semua mereka menerapkan yang namanya pemotongan pencairan pinjaman online. Jadi jangan heran jika teman pinjam 1 juta itu nerimanya cuma 850 atau 900. Nah, ini potongan dari pencairan pinjaman online itu sangat besar sekali. Jadi ini bahaya sekali. Jadi teman harus lebih berhati-hati ke depan karena ya memang mereka harus mengeruk untung dari kita. Jadi kalau mematuhi aturan OJK 100% mereka akan bangkrut karena ya harus cari celah-celah untuk masuk, bisa cari uang kita seperti itu ya teman. Nah, untuk yang terakhir, OJK akan mengilegalkan pinjaman online jika aduan masyarakat tentang pinjaman online sudah sangat banyak. Nah, kita tahu sekitar 6.000 aduan masyarakat tentang pinjaman online sudah diterima OJK dan mungkin bisa dibaca-baca seperti itu ya teman, dan akan menitik beratkan kepada banyaknya pengaduan yang mana misalnya aplikasi tahun ini yang banyak pengaduannya Aku Laku. Nah, Aku Laku langsung disorot OJK, langsung diinvestigasi OJK apakah benar aduan masyarakat ini. Nah, ini terkait dengan perilaku pinjaman online. Yang pertama jelas suku bunga itu harus sesuai ketentuan OJK karena banyak sekali sekarang pinjaman online yang tidak memenuhi ketentuan OJK. Misalnya kita cuma daftar saja langsung ditransfer. Nah, itu termasuk aplikasi yang ilegal atau semi ilegal. Padahal itu tercatat di OJK, jadi dia melanggar hukum ya teman. Terus tentang masalah bunga dan denda yang tidak sesuai ketentuan. Nah, aplikasi pinjaman online yang kecil-kecil itu biasanya 2 minggu kita suruh bayar dengan bunga 100%. Nah, itu tidak wajar ya teman. OJK sebenarnya kita juga bingung ini sudah tahu tentang masalah ini atau tidak, karena laporan masyarakat juga sangat banyak sekali 6.000, tapi sampai detik ini pun masih ada pinjaman online yang legal yang beroperasi menggunakan bunga dan denda seenak udel mereka sendiri, seenak hati mereka sendiri. Dan kita harus terus mengadukan ini kepada OJK, terus melakukan yang namanya respon negatif terhadap pinjaman online yang melanggar ketentuan. Belum lagi tentang masalah penagihan pinjaman online yang kasar dan cenderung intimidatif. Ini bisa melaporkan saja di
deskripsi video saya ada yang namanya email dari OJK, SMS dari OJK, WA dari OJK. Jadi teman-teman langsung adukan jika memang ada permasalahan seputar penagihan pinjaman online yang mulai meresahkan. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.